Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar kembali di tematika subtema 2 muatan IPA, yaitu tentang rangkaian listrik sederhana. Kompetensi dasar pada materi ini yang harus kalian kuasai yaitu di KI 3-nya tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan K4-nya yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa sumber-sumber listrik itu ada beberapa macam, yaitu diantaranya ada batu baterai, ada akumulator atau disebut juga dengan aki, ada dinamo, dan ada generator. Itu adalah sumber-sumber listrik yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang rangkaian listrik, di mana dalam rangkaian listrik itu ada benda yang diistilahkan dengan konduktor dan isolator. Apa sih itu benda konduktor dan isolator? Pada rangkaian tertutup, lampu dapat menyala jika dihubungkan dengan kutub sumber listrik oleh benda penghantar listrik yang baik. Jadi, benda-benda yang bisa menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan istilahnya namanya konduktor. Contoh benda ini biasanya terbuat dari logam, seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya, benda-benda yang menghantarkan listriknya yang sangat buruk alias tidak bisa menghantarkan listrik itu disebut dengan isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam. Contohnya plastik, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Nah, rangkaian listrik yang harus kalian ketahui, ada istilah yang pertama adalah arus listrik. Dalam setiap sumber listrik terdapat yang namanya kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini yaitu adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Di mana itu tempat potensialnya tinggi? Itu terletak di kutub positif, sedangkan tempat berpotensial rendah itu terletak di kutub negatif. Percobaan di sini adalah susunan dari baterainya. Bagaimana kalau susunan baterai itu berbeda-beda? Maksudnya bagaimana? Contoh. Nah, tanda baterai yang di sini, yang hitam di sini, yang hitam ini adalah menandakan dia kutub positif. Nah, di ujungnya yang tidak ada tandanya berarti kutub negatif. Nah, ini terdapat dua baterai ya, maksudnya ini ada dua baterai kita hubungkan. Berarti kalau dihubungkan seperti ini, menghubungkannya antara yang negatif ketemu negatif ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti positif hitam, di bawahnya adalah negatif. Kenapa ini negatif? Karena yang di bawah hitam, ini positif. Berarti susunannya negatif, positif, negatif, positif. Nah, kalau yang ini, yang atas apa ini? Coba ada yang bisa nebak? Ya, ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Kalau yang ini? Nah, ini yang atas kutub positif, kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, apa yang akan terjadi kalau susunan baterainya seperti ini? Ini kan beda-beda ya. Ini yang di tengah-tengahnya dua-duanya kutub negatif. Kalau yang ini negatif, positif, negatif, positif, berlawanan. Kalau ini sama-sama kutub negatif, positif di tengahnya. Sedangkan yang ini di atasnya kutub positif, negatif, positif, negatif. Apa yang terjadi? Nah, ini lampunya belum terhubung ya rangkaiannya. Coba kita hubungkan. Ternyata lampunya tidak menyala. Ada yang tahu apa alasannya? Tadi bahwa arus listrik akan mengalir jika rangkaiannya sesuai. Maksudnya apa? Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah.
Dari positif ke kutub negatif. Nah, selanjutnya harus sama. Di sini juga harus positif, jadi di sini kalau udah kutub positif di negatif, berarti setelahnya jangan negatif lagi, tapi harus kutub positif lalu kutub negatif. Berarti di sini ada kesalahan posisi baterai. Nah, bagaimana dengan yang percobaan yang kedua? Nah, yang ini menyala. Kenapa? Tadi lihat arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif, lalu ke positif, lalu ke negatif. Ini harus posisi baterai dengan benar. Kita ketemukan antara kutub negatif dengan kutub positif. Maka arus listrik akan mengalir. Nah, bagaimana dengan percobaan yang ketiga, lampunya? Apakah akan menyala? Ada positif. Ya, dapat dipastikan tidak akan menyala. Kenapa? Karena tidak akan mengalir arus listriknya. Karena di sini kutub positif ketemu dengan kutub positif, maka tidak akan mengalir. Kalau yang ini, nah, sini akan mengalir. Kenapa? Padahal posisinya berbeda. Yang atas negatif, yang ini atas positif. Walaupun berbeda, tapi tetap dia posisinya ada kutub positif negatif. Setelah itu kutub positif lalu negatif. Ingat, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi dari kutub positif ke negatif. Selanjutnya ke positif ke negatif. Sehingga arus listrik akan mengalir ketika posisi baterainya dengan benar. Mohon diperhatikan ya ketika membuat rangkaian listrik seperti ini. Jangan sampai salah antara kutub negatif dengan positif dalam susunan. Kalau kita lihat di gambar berikut, ini ada rangkaian listrik sederhana. Nah, di rangkaian listrik sederhana ini, yang pertama ini rangkaian terbuka sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini disebut rangkaian tertutup. Kalian bisa membedakan kira-kira apa yang perbedaan antara rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup? Apakah ada perbedaannya? Ya, betul. Terletak di bagian lampunya. Lampu rangkaian terbuka tidak menyala, sedangkan lampu rangkaian tertutup, lampunya akan menyala. Kenapa demikian? Karena pada rangkaian listriknya, pada rangkaian terbuka ada yang tidak terhubung di sini. Saklarnya terbuka, sehingga aliran listrik tidak akan mengalir, tidak akan ada aliran listrik dari sumber listriknya di sini. Nah, sedangkan yang di rangkaian tertutup, saklarnya tertutup, menyambung. Akibatnya, sumber listriknya bisa mengalirkan aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif melalui lampu, dan lampu menjadi menyala. Dan kembali lagi aliran listriknya kembali ke baterai lagi. Nah, ini bedanya antara rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Yang dimaksud dengan rangkaian terbuka yaitu rangkaian yang dimana salah satu komponennya ada yang tidak terhubung. Di sini contohnya yaitu saklar. Saklar tidak terhubung dengan baik atau tidak tertutup, sehingga posisinya sumber energi listrik tidak bisa mengalirkan arus listrik dan lampu pun tidak akan menyala. Sebaliknya, rangkaian listrik tertutup terjadi yaitu ketika saklar terhubung atau tertutup, sehingga sumber listrik bisa mengalirkan arus listrik melalui saklar, lanjut ke kabel, dan melewati lampu sehingga lampu bisa menyala, dan kembali lagi arus listriknya ke sumber energi listriknya, dan berputar seperti ini terus melalui satu arus. Yang kedua, ada yang diistilahkan dengan rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah antara satu lampu dengan lampu yang lainnya terpasang secara sejajar. Tidak ada percabangan antara lampu dengan lampu lainnya, tersambung dengan sejajar seperti ini, seperti yang ada di gambar.
Ciri-ciri rangkaian seri adalah arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Kita lihat dari baterai nyambung ke lampu pertama, lampu 1, lalu disambungkan dengan lampu kedua. Selanjutnya menyambung ke saklar dan kembali lagi dihubungkan ke baterai. Tidak ada cabang di sini. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri. Ciri-cirinya tidak ada cabangnya. Yang kedua, arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 akan langsung ke lampu kedua alirannya, karena cuma satu pengantar listriknya. Nah, ketika salah satu mati lampunya, maka apa yang akan terjadi? Misalnya lampu 1 mati nih, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah aliran listriknya tidak akan mengalir. Kenapa? Karena terputus lampu 1, sehingga lampu 2 akan ikut padam karena tidak bisa dialiri oleh arus listrik, terputus di lampu 1 yang tadi lampunya mati. Itu adalah ciri-ciri rangkaian seri. Bagaimana kelebihan dan kekurangan rangkaian seri? Kelebihan rangkaian seri ini, dia tidak memerlukan banyak kabel dan saklar, sehingga lebih hemat biaya. Kenapa? Karena rangkaian seri tersusun atas satu aliran atau sejajar. Tapi kekurangannya, cahaya lampunya akan redup, dan semakin redup lagi kalau jauh dari sumber listrik, karena hambatannya akan besar. Dan kekurangan yang kedua, apabila lampu 1 mati, maka lampu lainnya akan ikut juga mati. Kenapa? Karena si lampu yang 1 mati akan memutuskan aliran listrik, sehingga lampu keduanya dan seterusnya tidak akan terhubung listrik karena terputus di lampu 1 tadi, seperti yang dicontohkan. Yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah rangkaian yang dimana lampunya tersusun sejajar dan tidak memiliki percabangan di rangkaian listriknya. Dan kalau kita contohkan menyalakan lampu seperti ini, saklarnya kita nyalakan, maka arus listriknya akan mengalir. Arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, lalu melewati kabel sebagai konduktor dan menyalakan lampu. Dan lampu di sini bisa kelihatan ya, lampunya cahayanya redup. Ini adalah rangkaian seri. Selanjutnya ada yang namanya rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini ciri-cirinya dia memiliki banyak cabang. Ini contohnya, karena di sini ada 2 lampu, berarti dia punya cabang yang berbeda. Ada 2 cabang. Contoh di sini ada lampu yang ke cabang 1 ini, lampu 2 disebut cabang 2. Nah, itu contoh ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nah, bagaimana kalau salah satu lampunya mati? Misalnya di sini rangkaian paralel ini, ketika lampu 2 mati, bagaimana keadaan lampu 1? Apakah ikut mati? Tidak ikut mati. Kenapa? Akan tetap menyala lampu 1-nya, karena aliran listrik dari baterai akan tetap mengalir ke rangkaian lampu 1 di sini. Di sini akan tetap menyala, sehingga lampunya akan tetap menyala walaupun di lampu 2 mati. Begitupun sebaliknya, misalnya lampu 1-nya mati, maka lampu 2 akan tetap hidup karena punya cabang yang berbeda, sehingga aliran listrik akan tetap ikut mengalir. Tetap ada arus listrik di dalamnya. Jadi itu ciri-ciri dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini biasanya banyak dipasang di rumah-rumah karena kita bisa menggunakan sesuai keperluannya. Dan rangkaian paralel ini diterapkan juga di lampu lalu lintas atau traffic light. Rangkaian paralel mempunyai kelebihan di mana rangkaian ini bisa menyalakan lampu yang hasilnya terangnya sama.
dan lebih terang dibandingkan lampu rangkaian seri. Dan apabila dimatikan satu lampu, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Kenapa? Karena memiliki cabang arus listrik yang berbeda. Sedangkan kekurangannya, rangkaian ini adalah rangkaian yang boros dengan kabel. Kenapa? Karena dia membutuhkan banyak kabel dan saklar, sehingga menghabiskan banyak biaya. Nah, ini adalah contoh rangkaian listrik paralel, di mana dalam rangkaian paralel ini ada beberapa cabang. Di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3. Dan kalau kita hubungkan dengan sumber listriknya, kita sambungkan saklarnya, maka lampunya akan menyala karena arus listriknya mengalir. Dan kalau kita sambungkan saklar yang ini, lampunya akan menyala juga. Nah, bedanya antara rangkaian seri dengan paralel. Jadi kalau rangkaian paralel ini, si lampu ketika lampu satu mati, maka lampu yang lainnya tidak ikut mati. Kenapa? Karena rangkaian listrik paralel ini punya cabang yang berbeda. Jadi si lampu yang lainnya masih bisa mengalirkan arus listrik karena memiliki cabang berbeda. Contohnya ini, yang lampu satu bisa mengalirkan listrik ke cabang yang pertama ini. Selanjutnya lampu yang kedua bisa mengalirkan listrik juga sehingga lampunya bisa menyala. Contoh lainnya misalnya kalau kita putuskan lampu yang di tengah, bagaimana keadaan lampu yang lain? Nah, lampu yang lain akan tetap menyala karena punya aliran listrik yang cabangnya berbeda. Jadi tidak terpengaruh dengan aliran arus listrik yang terputus di sini. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian listrik paralel. Sedangkan lampu yang selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Maksudnya apa? Rangkaian campuran di sini adalah rangkaian perpaduan antara seri dan paralel. Contoh, ini mana rangkaian seri? Ada yang tahu? Ya, rangkaian seri di sini adalah lampu 1 dengan lampu 2. Ini kategorinya termasuk rangkaian seri. Kenapa? Karena disusun secara sejajar, tidak ada percabangan. Sedangkan lampu 3 dan lampu 4 ini disebut rangkaian paralel. Kenapa? Karena dia memiliki cabang listrik yang berbeda, sehingga memiliki arus yang berbeda. Jadi kalau misalnya lampu 2 mati, maka lampu 1 akan ikut mati karena satu arus listrik. Sedangkan lampu 3, lampu 4 akan tetap menyala karena punya arus listrik yang berbeda, bisa mengalir di cabang yang berbeda. Nah, jadi rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ini contoh gambar berikutnya, perpaduan antara rangkaian seri lampu 3 dan 4 dan rangkaian paralel lampu 1 dan 2. Misal ada contoh pertanyaan sebegini. Pada rangkaian ini, jika saklar 1 mati, saklar 2 menyala, saklar 3 menyala. Atau istilah lainnya, jika saklar 1 terputus, saklar 2 tersambung, saklar 3 tersambung. Maka keadaan lampu akan seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, keadaan lampu akan menyebabkan lampu yang padam yang mana? Lampu yang padam adalah lampu 1. Kenapa? Lampu 1 saja kok yang padam? Karena hanya aliran listrik yang ke saklar 1 yang dimatikan, yang diputus. Sedangkan saklar 2 dan saklar 3 kan tadi tetap tersambung. Karena rangkaian listrik ini mempunyai aliran yang berbeda antara saklar 1 dengan saklar 2 dan 3, sehingga saklar 1 yang akan hanya terputus atau padam. Sedangkan saklar 2, lampu 2 akan tetap menyala karena punya aliran listrik dari sini arusnya.
akan kembali ke baterai, dan begitupun dengan lampu 3 dan 4 akan tetap menyala karena mempunyai arus listrik yang berbeda. Aliran listriknya mengalir ke sini sampai ke baterai. Nah, sekarang pertanyaan dirubah. Jika saklar 1 dan 2 tersambung, saklar 3 terputus, maka lampu mana yang akan padam? Ya, lampu yang akan padam adalah lampu 3 dan 4 saja. Kenapa? Karena saklar 3 saja yang terputus. Sedangkan saklar 1 dan 2 tetap menyala. Nah, dengan demikian lampu 1 dan 2 akan menyala, hanya lampu 3 dan 4 dan akan terputus atau lampunya akan padam. Kalau kita sambungkan saklarnya, maka akan nyala seperti ini. Rangkaian paralel terangnya lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian seri lebih redup. Nah, bagaimana kalau kita putuskan di sini rangkaiannya? Apakah mengaruh dengan yang lain? Nah, lampu tetap menyala untuk rangkaian paralel, begitupun dengan rangkaian seri tetap menyala. Kenapa? Karena dia punya aliran listrik cabang yang berbeda sehingga masih menyala. Lalu bagaimana kalau rangkaian seri? Nah, kita buktikan. Kalau kita putus di sini, misalnya lampunya yang satu mati, bagaimana dengan lampu yang kedua? Nah, lampu yang kedua juga ikut mati. Kenapa demikian? Ya, karena aliran listriknya terputus di sini, sehingga dia tidak bisa mengalir ke lampu yang keduanya. Tidak ada aliran listrik, tidak ada arus listrik, maka lampu tidak akan menyala. Nah, ini contoh kalau ini berarti termasuk dalam rangkaian seri. Jadi kalau satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati. Nah, demikianlah pembahasan bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana, baik itu secara paralel, seri, maupun campuran. Setelah ini kalian akan melakukan latihan di classroom. Silakan baca baik-baik latihannya, simak baik-baik apa yang ditanyakan, dan apabila ada yang belum dipahami dari video ini, silakan kalian menuliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.